Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Febrianti dengan NIM 2403290. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pemetaan stakeholder dan analiansi advokasi dalam agribisnis. Selamat datang kembali di seri pembelajaran kita tentang advokasi dan kebijakan agribisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menentukan keberhasilan sebuah upaya advokasi, yaitu bagaimana memetakan pemangkuan kepentingan atau stakeholder dan bagaimana membangun aliansi advokasi yang kuat di sektor agribisnis. Judul materi kita hari ini adalah pemetaan stakeholder dan analiansi advokasi dalam agribisnis. Kenapa topik ini penting? Bayangkan begini, Anda memiliki niat baik untuk memperjuangkan sebuah isu, misalnya soal harga gabah petani yang anjlok saat panen raya atau soal maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Niat baik saja tidak cukup. Misalnya soal harga gabah petani yang anjlok saat panen raya atau soal maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Niat baik saja tidak cukup. Anda perlu tahu siapa pihak yang terlibat, siapa yang punya kekuatan untuk mengubah kebijakan, siapa bisa menjadi lawan seperjuangan, dan siapa yang mungkin akan menghalangi upaya Anda. Tanpa peta yang jelas tentang siapa berbuat apa dan siapa berkepentingan apa, energi advokasi kita bisa habis untuk hal yang salah sasaran. Sepanjang video ini kita akan bergerak dari yang paling dasar, yaitu memahami definisi stakeholder, lalu masuk ke identifikasi stakeholder strategis di sektor agribisnis satu persatu secara mendalam, lengkap dengan contoh nyata dan studi kasus. Kemudian kita akan membahas strategi membangun koalisasi advokasi. Dilanjutkan dengan analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, termasuk penggunaan matriks kekuasaan kepentingan yang biasa disebut power interest matrix. Dan kita akan menutup dengan analisis SWOT dari sudut pandang stakeholder serta sebuah studi kasus komprehensif yang menggabungkan semua konsep yang telah kita pelajari. Yang pertama itu memahami konsep dasar stakeholder. Mari kita mulai dari definisi. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan tertentu atau yang dapat terpengaruh oleh kegiatan, keputusan maupun kebijakan yang berlalu dalam sektor agribisnis. Definisi ini terlihat sederhana, tetapi maknanya sangat luas. Perhatikan dua kata kunci di dalamnya. Memiliki kepentingan dan dapat dipengaruhi. Artinya, stakeholder bukan hanya pihak yang secara aktif ingin ikut campur dalam sebuah isu, tetapi juga mencakup pihak yang mesti diam saja. Kehidupannya akan terkena dampak dari sebuah kebijakan. Mari kita ambil contoh sederhana ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor bawang putih untuk melindungi petani lokal. Siapa saja yang menjadi stakeholder dalam isu ini? Yang pertama tentu saja petani bawang putih lokal, karena mereka diuntungkan langsung. Lalu ada importir atau distributor bawang putih yang biasanya justru terganggu oleh kebijakan tersebut. Ada juga konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada pasokan bawang putih dengan harga terjangkau, yang mungkin akan mengeluh jika harga naik akibat pasokan berkurang. Ada instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang merumuskan kebijakan ini. Ada juga media yang akan meliputi daya kebijakan tersebut ke publik. Dari satu kebijakan saja, kita sudah melihat betapa banyaknya pihak yang saling terkait dan saling terpengaruhi. Mengapa identifikasi
stakeholder strategis menjadi langkah pertama yang wajib dilakukan sebelum melangkah ke aktivitas advokasi lainnya, karena advokasi pada dasarnya adalah proses mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk bisa mempengaruhi, kita harus tahu siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memberi masukan kepada pengambil keputusan tersebut, dan siapa yang bisa memberi tekanan sosial maupun ekonomi terhadap arah kebijakan. Identifikasi stakeholder strategis sebagaimana dijelaskan dalam materi ini melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Kalimat ini menegaskan dua kriteria penyaringan. Pertama, seberapa besar pengaruh pihak tersebut terhadap arah kebijakan, dan kedua, seberapa besar kepentingan langsung mereka terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Sebagai ilustrasi tambahan, mari kita bayangkan sebuah organisasi mahasiswa pertanian yang ingin mengadvokasikan penghentian konversi lahan sawah menjadi perumahan di sebuah kabupaten. Jika mereka langsung menulis surat protes ke bupati tanpa memahami siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat, kemungkinan besar advokasi mereka akan berhenti di meja resepsionis kantor bupati. Tetapi jika mereka lebih dahulu memetakan bahwa ada dinas pertanian yang punya data lahan baku lahan, ada dinas tata ruang yang mengeluarkan izin pembentukan lahan, ada asosiasi pengembangan perumahan yang punya kepentingan ekonomi berlawanan, ada kelompok tani setempat yang berdampak langsung, ada media lokal yang bisa menyepakati isu ini ke opini publik, dan ada DPRD yang punya fungsi pengawasan, maka mereka bisa menyusun strategis advokasi yang jauh lebih terarah. Misalnya dengan terlebih dahulu menggalang dukungan kelompok tani, memperkuat data dari dinas pertanian, lalu menggunakan media untuk membangun tekanan publik sebelum akhirnya terdapat langsung dengan pengambilan kebijakan. Dari contoh ini, kita bisa menarik penjelasan bahwa pemetaan stakeholder bukan sekedar latihan administratif membuat daftar nama. Pemetaan stakeholder adalah fondasi strategis. Ia menentukan siapa yang perlu didekati lebih dahulu, siapa yang perlu diyakini, siapa yang perlu diajak berkoalisi, dan siapa yang perlu diantisipasi sebagai penentang. Sepanjang bagian berikut, kita akan membedah kategori-kategori stakeholder di sektor agribisnis satu demi satu, karena masing-masing kategori memiliki karakteristik, kepentingan, dan cara pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya, stakeholder pemerintah, kementerian, dan lembaga pusat. Kategori pertama yang paling sering menjadi sasaran utama advokasi agribisnis adalah pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Mari kita bahas satu persatu karena meskipun sama-sama disebut pemerintah, setiap kementerian memiliki mandat, kepentingan, dan cara pandang yang Setiap kementerian memiliki mandat, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda terhadap sebuah isu agribisnis. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian. Kementerian ini bertanggung jawab atas kepentingan dan regulasi yang berkait dengan produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Ketika kita berbicara tentang isu subsidi pupuk, misalnya Kementerian Pertanian adalah pihak yang menentukan alokasi pupuk bersubsidi, menyusun kartu tani, dan merumuskan target produksi padi maupun komoditas strategi lainnya. Bila kelompok advokasi ingin memperjuangkan perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi agar tidak
terjadi kelangkaan pada musim tanam, maka Kementerian Pertanian adalah pintu masuk utama. Karena merekalah yang memiliki data kebutuhan pupuk nasional dan kewenangan menyusun alokasi per provinsi. Sebagai studi kasus, kita bisa melihat pengalaman advokasi terkait kartu tani beberapa tahun terakhir. Berbagai organisasi petani menyoroti bahwa proses distribusi pupuk bersubsidi melalui kartu tani seringkali menyulitkan petani kecil yang belum melek teknologi digital atau yang datanya belum terverifikasi dengan baik di sistem. Kelompok tani dan lembaga pendamping kemudian melakukan advokasi dengan pengumpulan data lapangan tentang berapa banyak petani yang gagal menembus pupuk akibat kendala administrasi, lalu membawa data tersebut ke Kementerian Pertanian sambil mengusulkan perbaikan mekanisme verifikasi data. Ini adalah contoh nyata bagaimana memahami peran spesifik sebuah kementerian membantu advokasi menjadi lebih presisi karena mereka tahu betul siapa yang harus didekati dan data seperti apa yang akan didengar oleh kementerian tersebut. Selanjutnya ada Kementerian Perdagangan. Kementerian ini terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian, urusan ekspor dan impor, serta stabilitas harga. Ketika harga cabai melonjak tajam menjelang hari raya atau ketika terjadi banjir impor bawang bombay yang menekan harga petani lokal, Kementerian Perdagangan adalah aktor kunci karena mereka yang mengatur kuota impor, harga acuan, dan operasi pasar. Sebagai contoh studi kasus, kita bisa mengingatkan dinamika kebijakan tata niaga kelapa sawit dan turunannya seperti minyak goreng. Ketika harga minyak goreng melonjak drastis, berbagai asosiasi pengusaha kelapa sawit, kelompok konsumen, dan organisasi masyarakat sipil sama-sama mengarahkan advokasinya kepada Kementerian Perdagangan karena merekalah yang berwenang menetapkan kebijakan domestic market obligation, harga eceran tertinggi, dan pengaturan ekspor crude palm oil. Advokasi yang efektif dalam kasus semacam ini biasanya melibatkan penyajian data lapangan tentang kelangkaan barang di tingkat retail, dikombinasikan dengan analisis kebijakan tentang mengapa kebijakan yang ada belum efektif. Kementerian ketiga adalah Kementerian Keuangan. Perannya mungkin tidak selalu terlihat langsung berhubungan dengan pertanian, tetapi sungguhnya sangat sentral karena kementerian ini mengolah anggaran negara dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya melalui subsidi pupuk, subsidi benih, insentif pajak untuk investasi di sektor pertanian, dan alokasi dana desa yang bisa digunakan untuk program ketahanan pangan. Jika sebuah koalisasi advokasi ingin memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk irigasi pertanian rakyat, mereka tidak bisa hanya berhenti di Kementerian Pertanian, karena keputusan besarnya anggaran pada akhirnya melalui proses pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan disetujui dalam rapat anggaran dengan DPR. Studi kasus yang relevan di sini adalah advokasi penambahan anggaran subsidi pupuk di setiap tahun menjadi perdebatan antara kebutuhan real di lapangan versus keterbatasan fiskal negara, sehingga kelompok tani dan asosiasi sering harus menyusun argumen berbasis data ekonomi, bukan hanya argumen moral semata, agar bisa meyakini Kementerian Keuangan. Berikut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian ini berkaitan dengan isu keberlanjutan penggunaan lahan dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Isu-isu seperti ini
pembukaan lahan gambut untuk berkebun, kebakaran hutan, dan lahan yang terkait dengan ekspansi perkebunan sawit atau penggunaan pestisida yang mencemari lingkungan. Semuanya berhubungan erat dengan mandat kementerian ini. Sebagai studi kasus, banyak organisasi lingkungan yang mengadvokasikan moratorium pembukaan lahan gambut baru untuk perkebunan sawit. Mereka harus berhadapan dengan dua kepentingan yang sering kali bertentangan, yaitu kepentingan ekonomi dan perluasan areal tanam versus kepentingan ekologis dari penyimpanan karbon. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi mitra strategis bagi kelompok advokasi lingkungan, namun sekaligus perlu didekati dengan argumen yang mempertimbangkan juga aspek mata pencaharian masyarakat lokal agar kebijakan yang dihasilkan tidak dianggap mengabaikan sisi kesejahteraan ekonomi. Terakhir, dalam kelompok kementerian ini ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Banyak pelaku usaha pengolahan hasil pertanian skala kecil seperti produsen keripik singkong rumahan, produsen gula aren, atau kelompok pengolahan kopi skala mikro sangat bergantung pada dukungan kementerian ini dalam hal akses permodalan, pelatihan, dan perizinan usaha. Contoh kontraknya adalah advokasi kelompok usaha pengolahan kopi rakyat yang mendorong kemudahan akses sertifikasi halal dan izin edar produk agar mereka bisa naik kelas dari sekedar produksi rumahan menjadi produk yang bisa masuk ke pasar modern. Selain kementerian, ada pula Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal sebagai PAPENAS atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaga ini merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah atau mencakup agribisnis, misalnya melalui dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional yang membuat target-target besar seperti swasembada pangan atau hilirisasi produk pertanian. Advokasi yang mendasar perubahan arah kebijakan jangka panjang, misalnya mendorong agar pengembangan food estate memasukkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pelibatan petani lokal akan sangat relevan untuk diarahkan pada tahap perencanaan di level Bappenas, karena disinilah kerangka besar kebijakan mulai dirumuskan sebelum diturunkan menjadi program teknis di kementerian sektoral. Dan yang tidak kalah penting adalah pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan penggunaan sumber daya daerah. Banyak isu agribisnis justru lebih mudah diselesaikan di tingkat daerah dibandingkan harus menembus birokrasi pusat yang panjang. Sebagai contoh, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang melindungi sawah dari alih fungsi lahan sesungguhnya sangat bergantung pada peraturan daerah dan rencana tata ruang wilayah yang disusun oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kelompok advokasi yang jeli akan menyadari bahwa terkadang lebih efektif melalui perjuangan dari tingkat desa dan kabupaten, membangun bukti keberhasilan di tingkat lokal sebelum mengangkatnya menjadi isu nasional yang lebih besar. Dari seluruh pembahasan tentang stakeholder pemerintah ini, pembelajaran pentingnya adalah jangan pernah menganggap pemerintah sebagai satu entitas tunggal yang homogen. Setiap kementerian dan lembaga punya mandat, kepentingan, bahkan terkadang punya pandangan yang saling berseberangan satu sama lain. Advokasi yang cerdas justru bisa memanfaatkan perbedaan pandangan antara kementerian ini, misalnya dengan menggandeng kementerian yang sejalan dengan tujuan advokasi yang untuk turut memberi masukan dalam forum lintas kementerian.
Selanjutnya ada stakeholder, asosiasi, dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok stakeholder berikutnya yang sangat penting dalam agribisnis adalah asosiasi dan organisasi yang mewakili petani maupun pengusaha di sektor ini. Kelompok ini menarik untuk dibahas karena mereka biasanya menjadi motor penggerakan sekaligus mitra utama dalam sebuah koalisi advokasi, karena mereka mewakili suara dari akar rumput sekaligus memiliki jaring yang luas. Pertama adalah asosiasi komunitas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusahaan Kelapa Sawit Indonesia. Asosiasi jenis ini mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu secara spesifik. Karena fokusnya spesifik pada satu komoditas, asosiasi semacam ini biasanya memiliki data teknis yang sangat detail dan mendalam tentang kondisi komoditas tersebut, mulai dari biaya produksi, tren harga, hingga tantangan teknis di lapangan. Sebagai studi kasus, ketika terjadi perdebatan tentang kebijakan pungutan ekspor kelapa sawit yang digunakan untuk dana peremajaan sawit rakyat, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menjadi salah satu aktor kunci yang menyuarakan pandangan dari sisi pengusaha, sementara organisasi petani sawit swadaya menyuarakan pandangan dari sisi petani kecil yang belum tentu memiliki kepentingan sama persis dengan pengusaha besar. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan dari satu komoditas yang sama terdapat lapisan kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha skala besar dan petani skala kecil, sehingga kita tidak boleh menyamaratakan semua asosiasi sebagai satu suara tunggal. Kedua, ada organisasi petani yang bersifat lebih umum, seperti kontak tani nelayan andalan atau yang biasa disingkat KTNA. Organisasi semacam ini menyuarakan aspirasi petani secara umum, tidak terbatas pada satu komoditas saja. KTNA misalnya sering dilibatkan pemerintah dalam forum-forum konsultasi kebijakan petani karena dianggap mewakili suara petani dari berbagai daerah dan berbagai jenis usaha tani. Bagi kelompok advokasi yang ingin memperjuangkan isu lintas komoditas, misalnya soal kenaikan harga sarana produksi pertanian secara umum, menggandeng organisasi tani umum seperti ini akan memberikan legitimasi yang lebih luas dibandingkan hanya bekerja dengan satu asosiasi komoditas spesifik. Ketiga, ada koperasi pertanian yang menjadi wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produk pemasaran dan pengadaan. Koperasi memiliki posisi yang unik karena mereka bukan sekedar organisasi advokasi, melainkan juga entitas usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi real. Sebagai contoh studi kasus ada koperasi produsen susu di kawasan pegunungan yang berhasil melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar harga pembelian susu segar oleh industri pengolahan susu ditetapkan dengan formula yang lebih adil dengan cara menunjukkan data biaya produksi real dari anggota koperasi, karena koperasi memiliki data ekonomi yang konkret dan track record untuk usaha yang jelas. Argumen yang mereka bawa adalah advokasi sering kali lebih mudah diterima dibandingkan argumen yang sifatnya normatif semata. Keempat, ada asosiasi industri pengolahan hasil pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan-perusahaan yang mengolah produk pertanian menjadi produk bernilai tambah, misalnya asosiasi pengolahan kopi, asosiasi pengolahan kakao, dan asosiasi produsen tepung. Kelompok ini penting untuk dipahami karena posisi mereka berbeda di tengah antara petani sebagai pemasok bahan baku dan konsumen sebagai pembeli produk akhir. Kepentingan mereka bisa selaras dengan petani ketika berbicara soal kualitas bahan baku, tetapi bisa juga berbeda dengan berbicara soal harga bahan baku, karena harga beli yang rendah menguntungkan
industri pengolahan namun merugikan petani. Studi kasus yang relevan adalah dinamika harga kakao antara petani kakao dan industri pengolahan coklat, di mana fluktuasi harga kakao dunia sering memicu kepentingan antara kedua pihak, dan disinilah pentingnya pemetaan yang cermat sebelum kelompok advokasi memutuskan akan berpihak atau menjadi mediator dalam isu tersebut. Pelajaran besar dari bagian ini adalah bahwa kelompok petani dan pengusaha agribisnis sesungguhnya bukan kelompok yang monotitik. Di dalamnya ada petani skala kecil, petani skala menengah, dan pengusaha pengolahan skala besar, dan koperasi yang menjabati semuanya. Seorang praktisi advokasi yang baik harus mampu memetakan lapisan-lapisan kepentingan ini dengan cermat sebelum menentukan siapa yang akan diajak menjadi mitra koalisasi utama. Selanjutnya ada stakeholder media massa. Kategori stakeholder berikutnya adalah media massa. Media memiliki peran yang sangat khas dibandingkan kelompok stakeholder lainnya, karena media bukan pihak yang secara langsung merumuskan kebijakan, tetapi media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik yang pada gilirannya bisa memberikan tekanan kepada pengambilan kebijakan. Mari kita bahas 3 jenis media. Yang pertama adalah media cetak, seperti koran dan majalah. Media cetak memiliki peran dalam membentuk opini publik yang menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meskipun di era digital, pembaca media cetak semakin menyusut, media cetak nasional tertentu masih memiliki pengaruh besar di kalangan pengambil kebijakan karena banyak pejabat publik dan pembuatan kebijakan masih membaca headline media cetak nasional sebagai bagian dari rutinitas pemantauan opini publik. Yang kedua adalah media elektronik, yaitu televisi dan radio, yang memiliki jangkauan luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu, liputan televisi yang menampilkan antrian panjang masyarakat di depan minimarket menjadi salah satu pendorong utama munculnya tekanan publik yang membuat pemerintah bergerak cepat mengambil kebijakan darurat. Ini menunjukkan bahwa visualisasi masalah di televisi menjadi daya dorong emosional yang sangat kuat, jauh lebih kuat dibandingkan laporan tertulis semata. Yang ketiga adalah media daring, mencetak, portal berita, dan media sosial yang memiliki kecepatan penyebaran informasi tingkat dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Media sosial khususnya memberikan ruang bagi kelompok advokasi untuk menjangkau audiens secara langsung tanpa harus melalui gerbang penjaga seperti editor media konvensional. Sebagai studi kasus, gerakan-gerakan advokasi petani muda di berbagai daerah kini banyak memanfaatkan media sosial untuk mendokumentasikan kondisi lapangan, misalnya video pendek tentang gagal panen akibat perubahan iklim yang kemudian viral dan memaksa media arus utama dan serta pejabat pemerintah untuk memberikan tampakan publik. Ada satu prinsip penting yang perlu dipahami dalam bekerja dengan media seperti stakeholder. Media pada dasarnya netral terhadap isu, tetapi media memiliki kepentingan komersial dan editor tersendiri, yaitu mencari berita yang memiliki pemerintah audiens. Oleh karena itu, kelompok advokasi yang ingin menggandeng media diperlukan belajar mengemas isu mereka menjadi sebuah cerita yang layak diberikan lengkap dengan elemen manusia, data yang kuat, dan momentum yang tepat, bukan sekadar mengirimkan siaran pers yang berisi tuntunan kering tanpa narasi yang mengubah. Stakeholder berikutnya adalah akademis dan lembaga penelitian. Kelompok ini seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam advokasi dibandingkan pemerintahan atau media, padahal peran mereka sangat strategis, terutama dalam memberikan legitimasi
ilmiah terhadap sebuah isu advokasi. Universitas melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah terkait isu-isu agribisnis. Ketika sebuah kelompok advokasi mengklaim bahwa penggunaan pestisida tertentu berbahaya bagi kesehatan petani, klaim tersebut akan jauh lebih kuat jika didukung langsung oleh hasil penelitian dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di sebuah universitas dibandingkan hanya berdasarkan testimoni lapangan semata. Studi kasus yang relevan adalah kolaborasi antara organisasi pertanian dengan peneliti universitas dalam mengukur dampak degradasi lahan akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan selama puluhan tahun sebagai dasar argumentasi untuk mendorong kebijakan pertanian lebih ramah lingkungan. Lembaga penelitian baik dari dikelola pemerintah maupun non-pemerintah menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset. Sebagai contoh, lembaga riset ekonomi pertanian sering merilis kajian tentang dampak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap kesejahteraan petani padi yang kemudian menjadi rujukan penting dalam perdebatan kebijakan di tingkat legislatif maupun eksekutif. Terakhir, ada tenaga ahli dan konsultan independen yang memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis, misalnya ahli irigasi, ahli rantai pasok, atau ahli kebijakan perdagangan internasional. Dalam banyak kasus advokasi tingkat lanjut, kelompok masyarakat sipil merekrut atau berkonsultasi dengan tenaga ahli semacam ini untuk membantu menerjemahkan permasalahan teknis di lapangan menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa dipahami oleh pembuatan keputusan. Poin penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa dukungan dari kalangan akademis dan penelitian memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam advokasi, yaitu kredibilitas dan objektivitas, karena ketika sebuah tuntutan advokasi dianggap hanya berdasarkan kepentingan sepihak, ia mudah dipatahkan. Tetapi ketika tuntutan tersebut didukung oleh data ilmiah yang independen, ia menjadi jauh lebih sulit dibantah oleh pemerintah yang berseberangan. Selanjutnya, kita membahas organisasi non-pemerintah atau yang biasa disingkat NGO. Kelompok ini biasanya menjadi motor utama dan dalam gerakan advokasi karena memang padat kelembagaan mereka berfokus pada perjuangan isu-isu tertentu. Yang pertama adalah NGO lingkungan yang berfokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak ke lingkungan pertanian. Organisasi jenis ini biasanya menyoroti isu seperti deforestasi akibat ekspansi perkebunan, pencemaran sungai akibat limbah pertanian, atau hilangnya keanekaragaman hayati akibat monokultur skala besar. Sebagai contoh kasus, banyak NGO lingkungan yang mengadvokasikan sertifikasi keberlanjutan untuk komoditas seperti kelapa sawit dengan mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk mematuhi standar produksi yang tidak merusak hutan primer maupun lahan gambut. Yang kedua adalah NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi. Kelompok ini seringkali bekerja langsung mendampingi petani di lapangan, membangun kapasitas kelompok tani, sekaligus menyuarakan kepentingan petani di forum kebijakan tingkat nasional. Sebagai contoh, ada NGO yang mendampingi petani penggarap lahan negara untuk memperjuangkan hak legalitas atas lahan yang mereka garap secara turun-menurun, sebuah isu yang berhubungan erat dan reforma agraria. Yang ketiga, ada NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kelompok ini penting karena mewakili sisi pemerintah dalam rantai
rantai nilai agribisnis, misalnya dengan mengadvokasikan perbedaan pangan yang jujur, standar keamanan pangan yang lebih ketat, atau perlindungan konsumen dari produk pertanian yang mengandung residu pestisida melebihi ambang batas aman. Yang menarik dari kelompok NGO ini adalah bahwa mereka sering kali menjadi jejaring internasional yang kuat sehingga bisa membawa isu lokal menjadi perhatian global, misalnya melalui laporan kepada organisasi internasional dan kampanye lintas negara. Namun perlu dicatat pula bahwa NGO lingkungan dan NGO kesejahteraan petani, meskipun sama-sama disebut organisasi dan pemerintah, terkadang memiliki kepentingan yang saling bergantungan. Misalnya ketika kebijakan pelestarian hutan dianggap membatasi ruang gerak petani kecil yang ingin memperluas lahan garapan mereka, kepekaan terhadap ketegangan semacam ini menjadi penting bagi siapapun yang ingin membangun koalisi advokasi yang solid. Kelompok stakeholder berikutnya adalah perusahaan besar, baik yang berstatus swasta maupun badan usaha milik negara. Kelompok ini seringkali dipandang sebagai lawan dalam advokasi karena kepentingan komersial mereka. Namun sesungguhnya pendekatan yang lebih matang justru memandang mereka sebagai aktor yang perlu dipahami kepentingannya secara mendalam, karena dalam banyak kasus mereka juga bisa menjadi mitra strategis. Pertama, ada perusahaan input pertanian, yaitu produsen pupuk, pestisida, dan benih yang memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Perusahaan-perusahaan ini menentukan harga dan ketersediaan sarana produksi yang menjadi kebutuhan dasar petani. Dalam banyak kasus, advokasi terkait harga pupuk non-subsidi yang terus naik justru mengarahkan perhatian pada dinamika bisnis perusahaan produsen pupuk, termasuk struktur biaya produksi mereka yang dipengaruhi oleh harga gas alam sebagai bahan baku utama pupuk urea. Kedua, ada perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar yang memiliki peran dalam penerapan produk pertanian dan pembentukan pasar. Perusahaan semacam ini, misalnya pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng, atau pabrik pengolahan susu segar menjadi produk susu olahan, menjadi penentu harga beli dari petani sekaligus penentu harga jual ke konsumen. Studi kasus yang relevan adalah negosiasi harga tandan buah segar kelapa sawit antara petani swadaya dengan petani kelapa sawit, di mana ketimpangan informasi tentang rendemen minyak sering menjadi sumber ketegangan, dan advokasi yang efektif biasanya melibatkan transparansi data rendemen sekaligus sebagai basis penetapan harga yang adil. Ketiga, ada perusahaan retail dan distribusi yang mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Perusahaan retail modern, misalnya jaringan supermarket besar, memiliki kekuatan tawar yang besar terhadap pemasok produk pertanian segar, sehingga sering muncul isu tentang standar kualitas yang terlalu ketat sehingga menyulitkan petani kecil untuk masuk ke rantai pasok retail modern, atau soal margin keuntungannya yang dianggap tidak adil bagi petani produsen. Keempat, ada badan usaha milik negara di sektor pangan atau yang biasanya disebut BUMN pangan, yang memiliki peran strategis dalam stabilisasi harga dan pengolahan stok pangan nasional. BUMN semacam ini biasanya ditugaskan pemerintah untuk melakukan pembelian gabah petani dengan harga tertentu saat panen raya guna mencegah harga jatuh terlalu rendah, atau melakukan operasi pasar saat harga melonjak tinggi menjelang hari besar keagamaan. Studi kasus yang relevan adalah peran BUMN pangan dalam menyerap gabah petani saat
panen raya padi, di mana keberhasilan maupun kegagalan penyerapan tersebut selalu menjadi sorotan advokasi petani setiap musim panen, terutama ketika harga pembelian pemerintah dianggap tidak menutup biaya produksi petani akibat kenaikan harga sarana produksi. Perlu dipahami bahwa perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN, pada akhirnya tetap beroperasi dengan logika bisnis dan target kinerja. Oleh karena itu, advokasi yang berhasil terhadap kelompok stakeholder ini biasanya bukan sekedar mengandalkan tekanan moral, melainkan juga menunjukkan bagaimana perubahan kebijakannya diusulkan justru sejalan dengan keberlanjutan bisnis jangka panjang mereka. Misalnya dengan menekankan bahwa petani yang sejahtera akan menjadi pemasok bahan baku yang lebih stabil dan berkualitas dalam jangka panjang. Setelah kita memahami berbagai kategori stakeholder di sektor agribisnis, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat praktis, yaitu bagaimana membangun koalisi advokasi yang efektif. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam sebuah isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi, karena satu organisasi sendiri, betapapun kuatnya, akan selalu memiliki keterbatasan sumber daya, jaringan, maupun legitimasi dibandingkan gabungan banyak organisasi yang bersatu untuk tujuan yang sama. Langkah pertama dalam membangun koalisasi adalah mengidentifikasikan tujuan bersama. Ini berarti menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisasi, dan yang tidak kalah penting, memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap tujuan tersebut. Mengapa langkah ini krusial? Karena dalam praktiknya banyak koalisasi advokasi yang gagal bukan karena kekurangan anggota, melainkan karena anggota-anggotanya memiliki interpretasi yang berbeda-beda tentang apa yang sebenarnya yang sedang mereka perjuangkan. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah koalisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kesejahteraan petani kopi. Kalimat ini terdengar jelas, tetapi bisa diterjemahkan secara berbeda oleh masing-masing anggota. Sebagian menganggap fokusnya adalah kenaikan harga kopi. Sebagian lain menganggapkan fokusnya adalah akses terhadap bibit unggul. Sementara sebagian lagi menganggap fokusnya adalah sertifikasi organik untuk pasar ekspor premium. Tanpa kesepakatan tujuan yang lebih jelas dan terukur di awal, koalisasi bisa terpecah arah ketika harus menyusun strategi konkret. Langkah kedua adalah pemetaan potensi anggota koalisasi yang mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan. Sumber daya yang relevan seperti keahlian, jaringan, dan dana sering mempengaruhi yang dapat memperkuat koalisasi. Disinilah seluruh pemahaman kita tentang kategori-kategori stakeholder yang sudah dibahas sebelumnya menjadi sangat berguna. Misalnya, jika kita ingin membangun koalisasi untuk mendorong perbaikan tata niaga jagung, kita bisa memetakan bahwa asosiasi petani jagung memberikan legitimasi akar rumput dan data lapangan. Lembaga penelitian pertanian memberi dukungan data ilmiah. Media pertanian daerah memberikan jangkauan komunikasi publik, dan tenaga ahli kebijakan perdagangan memberikan kemampuan menyusun rekomendasi teknis yang bisa langsung diadopsi pemerintah. Kombinasi kekuatan yang berbeda-beda inilah yang membuat koalisi jauh lebih kuat dibandingkan bergerak sendiri.
Langkah ketiga adalah membangun komunikasi yang efektif, yaitu menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antar anggota koalisasi untuk berbagai informasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan bersama. Dalam praktiknya, ini bisa berupa pertemuan rutin mingguan atau bulanan, grup komunikasi daring untuk koordinasi cepat, serta mekanisme pelaporan perkembangan advokasi kepada seluruh anggota. Tanpa berkomunikasi yang lancar, anggota koalisasi bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang justru melemahkan pesan advokasi di mata pengambilan kebijakan karena terkesan tidak solid. Langkah keempat adalah menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, yaitu mendefinisikan peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisasi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah koalisasi advokasi reformasi kebijakan pupuk bersubsidi, organisasi petani bisa berperan mengumpulkan data dan testimoni lapangan. Lembaga penelitian berperan menyusun analisis kebijakan. Organisasi media berperan mengolah kampanye komunikasi publik, sementara tenaga ahli hukum berperan menyiapkan draft usulan regulasi. Pembagian peran yang jelas mencegah tumpang tindih kerja sekaligus memastikan semua kekuatan koalisasi bermanfaat secara optimal. Langkah kelima adalah mengembangkan struktur dan mekanisme kerja, yaitu menetapkan bagaimana koalisasi akan beroperasi, termasuk proses pengambilan keputusan, pengolahan keuangan jika ada, dan evaluasi kegiatan. Koalisasi yang berumur panjang biasanya memiliki kesepakatan tertulis meskipun sederhana tentang bagaimana keputusan diambil, misalnya melalui musyawarah mufakat atau melalui perwakilan ini yang ditunjuk oleh masing-masing organisasi anggota. Kejelasan mekanisme ini penting terutama ketika koalisasi yang mengambil keputusan cepat dalam situasi mendesak, misalnya ketika ada kebijakan baru yang tiba-tiba diumumkan pemerintahan dan koalisasi harus segera merespon. Langkah keenam adalah membangun kepercayaan dan hubungan baik, yaitu mendorong kolaborasi yang positif dan saling menghormati antar anggota koalisasi. Kepercayaan ini tidak terbentuk dalam semalam. Ia dibangun melalui pengalaman bekerja sama yang konsisten, transparansi, dan berbagai informasi, serta kesediaan untuk saling mendengarkan meskipun terdapat perbedaan pendapat. Sebagai studi kasus, banyak koalisasi advokasi pangan yang justru terbentuk dari pengalaman bekerja dalam program-program kecil terlebih dahulu, misalnya proyek pendamping petani bersama, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi koalisasi advokasi kebijakan yang lebih besar dan formal. Langkah ke-8 adalah fleksibilitas atau adaptasi, yaitu kesediaan untuk menyesuaikan strategi dan taktik koalisasi sesuai dengan pengembangan situasi dan langkah dan tantangan yang dihadapi. Dunia kebijakan publik yang dinamis. Sebuah strategi yang efektif hari ini belum tentu efektif 6 bulan kemudian, misalnya karena adanya pergantian pejabat, perubahan situasi politik, atau munculnya isu baru yang lebih mendesak perhatian publik. Koalisasi yang kaku dan tidak mau beradaptasi cenderung kehilangan relevansi, sementara koalisasi yang lincah mampu terus menyesuaikan pendekatan tanpa kehilangan fokus pada tujuan utama. Langkah ke-9 sekaligus yang terakhir dalam bagian ini adalah membangun kesadaran dan dukungan publik bersama, yaitu mengorganisasikan upaya komunikasi publik untuk memperkuat pesan advokasi. Ini berarti seluruh anggota koalisasi perlu menyampaikan pesan yang konsisten kepada publik, sehingga tidak muncul kesan bahwa masing-masing organisasi memiliki tuntunan yang berbeda-beda yang justru
membingungkan publik maupun pengambilan kebijakan. Sebagai penutup bagian ini, mari kita lihat sebuah studi kasus komprehensif tentang koalisasi advokasi yang berhasil. Bayangkan sebuah koalisasi yang dibentuk untuk mendorong perbaikan sistem irigasi di sebuah daerah sentra produksi padi yang setiap tahun mengalami gagal panen akibat kekeringan pada musim kemarau. Koalisasi ini beranggotakan kelompok tani setempat, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada ketahanan pangan, mahasiswa Fakultas Pertanian dari universitas terdekat, serta jurnalis media lokal. Kelompok tani mengumpulkan data kerugian panen selama 5 tahun terakhir. Mahasiswa dan dosen pembimbing melakukan pemetaan teknis kondisi saluran irigasi yang rusak menggunakan survei lapangan sederhana lembaga swadaya masyarakat, menyusun dokumen kebijakan yang menghubungkan data kerugian ekonomi dengan kebutuhan anggaran perbaikan irigasi. Jurnalis media lokal meliputi kondisi lapangan dan mewawancarai petani yang berdampak, sehingga isu ini mendapatkan perhatian publik di tingkat kabupaten. Ketika seluruh elemen bukti dan dukungan publik ini disatukan dan diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian setempat, disertai audiensi bersama anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, tekanan yang terbentuk jauh lebih kuat dibandingkan jika kelompok tani mengajukan permohonan perbaikan irigasi sendirian tanpa dukungan data teknis, opini publik maupun jejaring akademik. Ini esensi dari kekuatan koalisasi advokasi, menggabungkan kekuatan yang berbeda-beda menjadi satu kekuatan kolektif yang jauh lebih besar dari jumlah kekuatan masing-masing anggota secara terpisah. Setelah kita memahami cara membangun koalisasi, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan analisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder. Menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder adalah langkah-langkah penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Analisis ini membantu kita mengidentifikasi siapa yang menjadi sekutu profesional, siapa menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan masing-masing pihak. Ada 2 dimensi utama yang perlu dianalisis untuk setiap stakeholder. Dimensi pertama adalah kepentingan stakeholder, yaitu mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu kita merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Sebagai contoh, jika kita berhadapan dengan perusahaan pengolahan hasil pertanian, kepentingan utama mereka kemungkinan besar bersifat ekonomi, yaitu bagaimana memastikan pasokan bahan baku yang stabil dengan biaya yang terkendali. Pesan advokasi yang efektif untuk stakeholder ini akan lebih berhasil jika dikemas dengan menunjukkan bagaimana perbaikan kesejahteraan petani pemasok justru akan meningkatkan stabilitas pasokan bahan baku jangka panjang bagi perusahaan tersebut dibandingkan pesan yang hanya menekan aspek moral semata tanpa mengaitkannya dengan kepentingan bisnis mereka. Dinamis kedua adalah pengaruh stakeholder, yaitu mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik. Pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal seperti jabatan di pemerintah, dari sumber daya ekonomi yang besar, dari jaringan yang luas, maupun dari legitimasi di mata masyarakat. Sebagai ilustrasi, seorang tokoh masyarakat ada di sebuah daerah mungkin tidak memiliki jabatan formal ataupun dalam struktur pemerintahan, tetapi ia bisa memiliki pengaruh yang sangat besar karena legitimasi sosial yang ia miliki di mata masyarakat setempat, sehingga dukungannya terhadap sebuah isu advokasi bisa menggerakkan partisipasi masyarakat secara luas, bahkan lebih efektif dibandingkan surat resmi dari kepala dinas sekalipun.
Sebagai latihan analisis, mari kita coba terapkan kedua dinamis ini kepada sebuah kasus konkret, yaitu isu advokasi larangan penggunaan pestisida kimia tertentu yang terbukti berbahaya bagi kesehatan petani. Penggunaan pestisida tersebut mungkin melakukan kepentingan ekonomi jangka pendek untuk tetap menggunakan pestisida murah efektif tersebut karena belum ada alternatif yang terjangkau, namun berpengaruh mereka terhadap kebijakan pusat relatif terbatas jika bergerak sendiri-sendiri tanpa terorganisasi. Perusahaan produsen pestisida tersebut memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar untuk mempertahankan izin edar produk mereka dan pengaruh lobi dan hubungan bisnis jangka panjang. Kementerian Kesejahteraan memiliki kepentingan terhadap regulator bisa jadi cukup besar melalui lobi dan hubungan bisnis jangka panjang. Kementerian Kesehatan memiliki kepentingan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan memiliki pengaruh formal yang signifikan karena kewenangan regulasi. Sementara itu, organisasi lingkungan dan kesehatan masyarakat memiliki kepentingan tinggi, namun pengaruh formal lebih terbatas dibandingkan kementerian maupun perusahaan besar, sehingga strategi mereka biasanya mengandalkan pembentukan opini publik dan kerjasama dengan media serta akademis untuk membesar pengaruh mereka secara tidak langsung. Dari latihan ini kita bisa melihat bahwa analisis kepentingan dan pengaruh bukan sekadar latihan teoretis, melainkan alat bantu yang sangat praktis untuk menyusun strategi advokasi yang realistis, karena ia membantu kita memahami peta kekuatan yang sesungguhnya di sekitar sebuah isu, bukan hanya berdasarkan asumsi atau harapan semata. Sebagai penutup pembahasan materi, mari kita satukan seluruh konsep yang telah kita pelajari melalui sebuah studi kasus komprehensif yang menggambarkan bagaimana pemetaan stakeholder, strategis alokasi, analisis kepentingan dan pengaruh, matrix pemetaan, serta analisis SWOT bekerja bersama-sama dalam sebuah proses advokasi nyata. Bayangkan sebuah wilayah pesisir yang menghadapi ancaman intrusi air laut akibat perubahan iklim yang menyebabkan lahan sawah di kawasan tersebut mengalami salinisasi dan produktivitasnya menurun drastis setiap tahun. Sekelompok petani setempat dibantu oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada ketahanan pangan pesisir memutuskan untuk melakukan advokasi kebijakan agar pemerintah membangun infrastruktur pengendalian intrusi air laut sekaligus memberikan dukungan varietas padi tahan salinitas. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah identifikasi stakeholder. Mereka memetakan bahwa Kementerian Pertanian relevan karena usaha varietas tahan salinitas dan dukungan produksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat relevan karena usaha infrastruktur pengalihan air. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan relevan karena isu perubahan iklim dan pesisir. Kementerian Daerah setempat relevan karena kewenangan perencanaan lokal. Lembaga Penelitian Pertanian relevan karena riset varietas tahan salinitas. Media lokal dan nasional relevan untuk membangun kesadaran publik tentang dampak perubahan iklim pada pertanian pesisir, serta organisasi lingkungan internasional relevan karena isu perubahan iklim memiliki dimensi global yang bisa menarik perhatian dan dukungan pendanaan dari luar negeri. Sampailah kita di penghujung pembahasan materi hari ini. Mari kita rangkum kembali perjalanan yang sudah kita tempuh bersama. Kita memulai dengan memahami definisi dasar stakeholder sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang
atau organisasi yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh kebijakan agribisnis. Kita kemudian menjelajahi 6 kategori besar stakeholder strategis di sektor agribisnis, mulai dari pemerintah dengan berbagai kementerian dan lembaganya memiliki mandat berbeda-beda, asosiasi dan organisasi petani, maupun pengusaha yang mewakili berbagai lapisan kepentingan ekonomi, media massa yang membentuk opini publik, akademis, dan lembaga penelitian yang memberikan legitimasi ilmiah, organisasi non-pemerintah yang menjadi motor gerakan advokasi, hingga perusahaan besar baik swasta maupun badan usaha milik negara yang memiliki kepentingan komersial namun juga bisa menjadi mitra strategis. Selanjutnya, kita mempelajari 9 langkah strategi membangun koalisasi advokasi yang efektif, mulai dari menyepakati tujuan bersama hingga membangun kesadaran publik serta terkoordinasi. Kita juga mendalami analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder yang kemudian kita visualisasikan melalui matriks pemetaan stakeholder dengan 4 keputusan potensi, pendukung, potensi, dan pengamatan. Masing-masing dengan strategis pendekatan yang berbeda. Kita menutup dengan analisis SWOT dari perspektif stakeholder sebagai alat pelengkapan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana sebuah pihak mungkin beraksi terhadap upaya advokasi kita, dan kita satukan semua dalam sebuah studi kasus komprehensif tentang advokasi ketahanan pangan di wilayah pesisir yang terdampak perubahan iklim. Pesan utama yang ingin saya tinggalkan untuk semuanya adalah advokasi yang berhasil tidak pernah lahir dari semangat semata, melainkan dari kombinasi antara semangat perjuangan dari kecermatan strategi. Pemetaan stakeholder bukanlah langkah administratif yang bisa dilewati begitu saja, melainkan fondasi yang menentukan apakah energi dan sumber daya advokasi kita didukung secara tepat sarana atau justru terbuang sia-sia. Setiap kali Anda hendak memulai sebuah upaya advokasi, baik itu untuk isu sekecil perbaikan saluran irigasi di sebuah desa maupun isu sebesar promulgasi kebijakan pangan nasional, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, siapa yang terlibat dalam isu ini, apa kepentingan masing-masing pihak, seberapa besar pengaruh mereka, dan bagaimana saya bisa membangun analisir yang tepat untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pembahasan materi kita hari ini tentang pemetaan stakeholder dan analisis aliansi advokasi dalam agribisnis. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.